Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang proses coaching kelompok 3 dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kepulauan Riau. Saya Juliana Debataraja dan teman saya Eva Marlina dan satu lagi saya Kurnianto akan berbagi peran sebagai coach, coaching, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu Eva. Selamat siang, Bu Juli. Apa kabar, Bu Eva? Alhamdulillah baik, Bu Juli. Nah, baik Bu Eva. Sebelum memulai proses coaching pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada Ibu hari ini? Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Jadi kompetensi coaching yang saya laksanakan, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Baik, berarti Ibu menjadi pendengar yang aktif. Dan untuk kompetensi yang mana secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi dalam diskusi hari ini? Jadi selama proses diskusi nanti, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coaching. Oke, nah yang terakhir ini Bu, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi hari ini? Indikatornya adalah ketercapaian atau solusi dari permasalahan coaching. Baik Ibu, berarti berada pada solusi dari permasalahan coaching. Benar ya Bu? Iya, benar. Oke, semoga diskusi kali ini antara coach dan coachee berjalan dan menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coachee untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu Eva dan Ibu melaksanakan proses coaching. Assalamualaikum Anto. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama kamu. Tapi kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak? Oh enggak Bu, ada apa ya Bu? Ngobrol aja, soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di dalam kelas. Kenapa? Sebenarnya saya juga pingin banget nih Bu ngobrol sama Ibu, tapi malu. Tapi alhamdulillah hari ini udah bisa bertemu sama Ibu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu inginkan setelah ngobrol kali ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya selama ini Bu, yang saya alami. Terus ada lagi? Saya itu merasa tidak nyaman di kelas Bu, seperti saya tidak cocok dengan mereka, dengan teman-teman yang lainnya. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-temanmu? Saya juga tidak tahu Bu, mungkin ini juga salah saya Bu, tidak pandai untuk menyesuaikan diri. Coba ceritakan dengan Ibu. Apa yang membuat kamu menjadi tidak nyaman berada bersama teman-temanmu? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka Bu, sama teman-teman yang lain. Di saat kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal yang diberikan sama Ibu. Tapi setiap kerja kelompok saya selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lainnya hanya ngobrol, main HP. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok saya suka mengajak teman saya Bu untuk
bekerja sama, saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau kerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok, teman-teman kamu hanya bermain dan kamu mengerjakan tugas yang diberikan itu sendiri. Benar begitu? Betul sih Bu, setiap pelajaran apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Ada yang lain nggak? Sepertinya nggak ada sih Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya kuat. Atau mereka pikir saya mampu ya Bu. Cuman sayanya aja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan? Untuk kedepannya saya masih bingung sih Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Dari beberapa hal yang kamu sampaikan dengan Ibu, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Yang pertama, saya akan minta maaf kepada mereka atas sikap saya. Kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuan saya, Bu. Ketiga, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi. Keren, Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang ingin kamu lakukan lagi? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu. Dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu mengajarinya. Nah, ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke Ibu lebih jauh? Ya Bu, saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu, Bu. Seperti itu. Apa yang kamu maksud itu adalah tutorial sebaya? Apa itu? Tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, artinya saya membantu teman yang lain ya, Bu? Iya, kamu sudah paham? Ya, udah Bu, udah paham kalau seperti itu, Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Bisa Bu, saya akan bergabung dengan teman-teman dan bekerja sama, belajar kelompok, dan saya akan membuat tutorial supaya yang seperti Ibu sebutkan tadi. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Selepas dari sini saya akan menemui teman saya di kelas dan akan menyampaikan kegiatan yang saya rencanakan, Bu. Siapa yang akan membantu kamu untuk melakukan komitmen kamu? Saya meminta bantuan Juliana, Bu, untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Ini baru hebat, kamu pasti bisa. Ya, makasih ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Eva selaku coach, dan Ibu sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa. Dari hasil pengamatan saya pada praktik coaching kali ini, saya bisa menyimpulkan beberapa hal dan ingin juga bertanya beberapa hal kepada Ibu. Apa indikator keberhasilan dari diskusi kali ini? Indikator keberhasilan dari diskusi ini, saya akan melakukan aksi yang sudah direncanakan. Semoga rencana aksi yang disusun akan berhasil membuat Anto menjadi anak yang percaya diri dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Nah, dari hasil pengamatan saya kali ini, yang kedua berfokus kepada keterampilan coach yang sangat bagus.
di rencananya sudah rapi. Sekarang kompetensi apa yang Ibu ingin capai selain hanya mendengarkan aktif? Jadi kompetensi yang ingin saya capai selain menjadi pendengar yang aktif dari permasalahan Anto tadi, nanti ke depannya saya akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga coaching akan lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencananya, tindakannya yang lebih signifikan. Bagus. Ya. Baik Ibu, terima kasih ya, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Saya sedikit menyimpulkan hasil pengamatan saya yang sudah Ibu lakukan kepada coaching, yaitu yang pertama, Ibu sudah menjadi sosok seorang coach yang mendengar sepenuhnya secara aktif. Lalu Ibu juga sudah menyusun membantu seorang coaching murid kita ini untuk bisa membuat rencana aksi ke depannya, sehingga memang coach akan menyadari bahwa dia mampu melakukan itu. Dan ada beberapa hal yang Ibu sampaikan untuk menggiatkan kembali dan menjadi seorang coach itu perlu memiliki pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Nah, itu luar biasa. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih juga Bu Dewi. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Baiklah, sebelum kita melakukan praktek coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Jadi kompetensi coaching hari ini yang akan saya laksanakan, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Baiklah, berarti Bapak menjadi pendengar yang aktif. Baik, untuk kompetensi yang mana secara aktif dan spesifik yang Bapak akan observasi dalam diskusi hari ini? Jadi selama proses diskusi nanti, kompetensi yang saya akan observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coaching. Nah, yang terakhir, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dalam diskusi kali ini? Indikatornya yaitu ketercapaian atau solusi dari permasalahan coaching. Baiklah, berarti berada pada solusi permasalahan coaching ya Pak? Ya. Semoga diskusi kali ini di antara coach dan coachee nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coachee untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Baik, silakan Bapak langsung saja melaksanakan praktek coachingnya. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Anto. Selamat sore Bu Juliana. Silakan duduk Bu. Ya Pak. Apa kabar Bu? Sehat Pak, terima kasih Bapak sehat. Oh sehat, alhamdulillah. Baik juga. Ada apa ya ini Bu? Tadi katanya mau ngobrol dan berdiskusi dengan saya ya Bu, benar Bu? Benar Pak Anto. Nah, jadi gini Pak, saya tuh lagi galau nih Pak, karena perasaan saya ini senang bercampur dengan sedih. Saya senang lulus P3K Pak, dan mendapat penempatan baru di sekolah baru yaitu SMK 3 di Batam Pak. Namun di samping itu, saya juga sedih karena harus berpisah dengan keluarga saya untuk sementara waktu dan meninggalkan sekolah ini nantinya Pak. Oh, wah selamat ya Bu. Sudah lulus P3K di Batam, di SMA 3 tadi ya Bu? Betul Pak, terima kasih Pak. Betul. Selamat, sekali lagi selamat buat Bu Juliana. Terima kasih Pak. Baik nih, jadi menurut Bu Juliana, apa yang Bu Juliana inginkan dari diskusi hari ini? Iya nih Pak, yang jelas saya ya mau tetap bersyukur dengan lulusan P3K ini.
dan mau tetap harapannya tetap bersama di SLB ini Pak. Bagaimanapun saya sudah betah di SLB ini dan pengennya tetap bersama dengan keluarga di Tanjung Pinang gitu Pak. Oh iya ya Bu Juliana, jadi Ibu itu tetap bersyukur dengan kelulusan P3K ini, ya betul ya Bu? Betul Tetap Pak. bersyukur. Terus dan harapan Ibu tetap mengajar di SLB serta bersama keluarga di Tanjung Pinang, Iya, begitu Pak. ya Bu? Gitu sih Pak harapan saya. Oh begitu harapannya. Nah, baik Bu Juliana, menurut Bu Juliana nih, bagaimana rasa syukur Bu Juliana itu terkait kelulusan dan penempatan P3K di Batam? Menurut saya ya rasa syukur itu berarti menerima Pak penempatan yang sudah keluar dari pusat. Terus karena P3K ini Pak sudah menjadi cita-cita saya yang lama Pak. Saya itu kan sudah menjadi guru honorer lama sekali Pak, kurang lebih 15 tahun begitu. Jadi dengan adanya P3K ini saya harus bersyukur mempunyai kesempatan ikut tes dan akhirnya lulus Pak. Gitu menurut saya Pak. Iya ya Bu Juliana, menerima penempatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh pusat, begitu ya Bu Juli Betul, kira-kira. betul Pak. Ya. Lalu menurut Bu Juliana, apalagi kendalanya? Eh, saya kendalanya begini Pak, saya tuh udah senang ngajar anak-anak SLB gitu Pak. Apalagi kan saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Oh ya, jadi menurut Ibu senang mengajar anak-anak di SMP karena sudah lama di situ Bu ya. Iya Pak. Dan kira-kira apa yang membuat Ibu senang mengajar di SLB itu Bu? Kenapa kok senang gitu? Gimana ya Pak ya? Saya tuh senang mengajar SLB karena memang karena satu yang pertama saya bisa membersamai anak-anak SLB Pak. Yang kedua saya tuh bisa memenuhi kebutuhan mereka Pak. Nah, sesuai dengan ketunaan mereka yang sama-sama kita ketahui kan Pak, beda ketunaan. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu Pak untuk mengajar mereka, khususnya untuk anak tunarungu. Selain itu, saya senang bisa berkolaborasi, membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan menciptakan kesepakatan kelas serta membuat mereka itu sadar akan makna dirinya seutuhnya itu Pak. Ya, wah luar biasa ya apa yang sudah dilakukan Bu Juliana ini. Menurut Bu Juliana ini apakah cara membuat bahagia murid-murid di SLB ini berlaku juga untuk di SMK di tempat Ibu yang baru nantinya? Ya bisa sih Pak, Bisa, bisa ya? benar. Karena kan dalam pendidikan guru penggerak ini kami sudah belajar nih Pak. Saya belajar banyak tentang strategi, praktik baik yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk memenuhi kebutuhan murid. Saya pikir pemenuhan kebutuhan dan kesiapan profil murid bisa juga saya terapkan di SMK nanti. Ya tentu saja dengan tindakan yang berbeda dengan SMP gitu Pak. Oh, nah keren lah kalau begitu Bu Juliana. Saya juga yakin nantinya Bu Juliana bisa menerapkan di sekolah baru nanti. Iya Pak, tapi saya harus berjauhan dengan keluarga saya nanti Pak. Gimana nih Pak? Oh gitu ya. Menurut Bu Juliana, apa yang membuat Bu Juliana itu bisa selalu dekat dengan keluarga kalau begitu? Ya makna dekat dengan keluarga itu ya menurut saya berada di sekitar mereka gitu Pak, bersama anak-anak dan suami saya gitu Pak. Betul seperti itu. Coba Ibu ingat cita-cita yang Ibu dan suami selama ini didoakan. Terus apakah cita-cita ini ada hubungannya dengan keluarga Ibu ke depannya? Ada sih Pak, ada sekali, sangat berhubungan. Saya dengan kelulusan P3K ini pasti mendapat rezeki gitu Pak, rezeki yang lebih dari yang sebelumnya. Jadi tentu saja ini menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk bisa memberikan pendidikan yang baik ke depannya untuk anak-anak saya dan memenuhi kebutuhan hidup di keluarga saya gitu Pak. Ya jadi
kira-kira apa rencana Ibu Juliana agar tetap bahagia di tempat baru dan tetap dekat dengan keluarga? Saya akan tetap semangat sih Pak. Semangat, ya? Iya semangat Pak. Semangat. Walau di tempat Ya, yang karena baru. semangat itu yang pertama. Betul. Walau di tempat yang baru Pak. Karena saya pikir ingat-ingat perjuangan saya dulu gitu loh Pak yang saya sudah lewati. Ya jadinya saya akan tetap melanjutkan menyelesaikan pendidikan guru penggerak saya, dan saya akan membuat rencana bertanya kepada pihak Balai Guru Penggerak terkait program guru penggerak ini yang mungkin berbeda jika saya berada di tempat yang baru. Gitu. Wah, rencana yang sangat baik itu Bu Juliana. Kira-kira nih, kapan Bu Juliana berdiskusi dengan keluarga dan pihak BGP? Iya Pak, untuk urusan keluarga nih ya Pak ya, saya akan berdiskusi dengan istri, dengan suami saya, anak-anak saya, dan tentu saja dengan keluarga besar saya soal penempatan baru dan rencana-rencana yang lainnya. Memang sih Pak, Batam, Pinang itu nggak terlalu jauh sih memang. Ya mungkin dalam waktu dekat ini saya akan berjauhan untuk sementara dengan keluarga. Itu pun untuk sementara waktu, karena anak saya yang di Tanjung Pinang Pak kelas 3 SD, masih SD, bisalah saya bawa ke Batam gitu. Dan saya di Tanjung Pinang pun akan melakukan diskusi terkait guru penggerak ini dengan BGP. Lalu untuk itu yang jelas komunikasi dan komitmen dengan keluarga saya. Kalau rencana kapan berdiskusi, segera mungkin lah Pak Anto. Saya akan segera mendiskusikan lebih matang lagi rencananya dengan keluarga saya, anak-anak saya. Saya berkomitmen dengan keluarga saya dan suami saya khususnya untuk merencanakan kepindahan saya di Batam. Untuk pihak BGP, saya akan berusaha menelpon Pak, atau pada saat loka karya yang keempat nanti kan saya akan ketemu dengan BGP, pihak BGP, dan situ akan saya tanya dalam minggu-minggu ini Pak. Bagus Bu Juliana, jadi menurut Bu Juliana komitmen itu penting dalam menjaga kebahagiaan keluarga, ya kan? Betul ya? Betul. Wah, keren itu. Selain suami Ibu, siapa lagi yang bisa Ibu ajak berkomitmen untuk menciptakan kebahagiaan keluarga dan pekerjaan di tempat baru Ibu nanti? Saya akan berkomitmen dengan diri saya sendiri juga gitu loh Pak, dengan suami saya, anak-anak saya, dan tentu keluarga besar saya gitu Pak. Bagus sekali ya Bu Juliana atas komitmennya. Jadi bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berdiskusi singkat ini? Iya Pak, ya saya jadi lebih siap Pak, siap gitu, dan saya jadi lebih termotivasi untuk tetap bersyukur gitu Pak, karena rezeki sudah diberikan Tuhan lewat kelulusan PTBK ini. Cita-cita keluarga dan cita-cita saya sudah terjawab gitu Pak. Jadi saya lebih yakin untuk tetap menjadi guru yang berdedikasi, bermanfaat untuk murid saya, tidak hanya dari SLB tapi juga di SMA. Wah, keren sekali ya Bu. Sekali lagi selamat buat Bu Juliana. Saya tunggu cerita seru lainnya dari Ibu di sekolah baru. Dan tentunya semoga kebahagiaan keluarga Ibu bertambah di tempat yang baru. Amin, amin. Terima kasih Pak Anto ya. Saya mendapat pencerahan. Terima kasih untuk waktunya Pak Anto. Semoga kita sehat selalu ya Pak ya. Amin. Amin ya. Sama-sama Bu Juliana. Kalau begitu Pak, saya izin dulu ya Pak ya ke kelas saya. Oh saya iya Bu, ucapkan ya terima Bu, ya kasih, Bu. Pak Anto. Terima kasih kepada Pak Kurnianto selaku coach. Luar biasa coachingnya, sangat bagus dan mengena sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dialami. Secara keseluruhan saya sudah melihat kehadiran penuh yang Bapak tunjukkan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bapak. Apa indikator keberhasilan dari diskusi kali ini? Indikator keberhasilan diskusi ini, Ibu, akan melaksanakan aksi yang sudah direncanakan.
semoga dengan rencana aksinya yang disusun akan berhasil membuat Bu Juliana menjadi guru yang selalu bisa memikirkan muridnya dan memikirkan keluarganya untuk kedepannya, supaya keluarga dan anak-anaknya juga bahagia. Nah, dari hasil pengamatan saya kali ini, eh, berfokus pada ketampilan coach yang sudah bagus, terus fokus di rencana-rencana yang sudah rapi. Sekarang kompetensi apa yang ingin Bapak capai selain itu? Nah, jadi kompetensi yang ingin saya capai selain saya menjadi pendengar yang baik, yang aktif dari permasalahan Ibu Juliana tadi, saya nanti kedepannya saya akan membuat pertanyaan yang berbobot lagi, sehingga Koci lebih leluasa dalam mengembangkan atau mengungkapkan apa yang menjadi rencana tindakannya yang lebih signifikan. Baiklah, setelah kita melakukan evaluasi tadi, secara garis besar Bapak sudah melakukan coaching dengan alur data. Untuk itu, kalau ada skala penilaian angka 9, skala 9 saya bisa berikan kepada Bapak. Oh, terima kasih Bu Eva atas Mungkin semangatnya. coaching-coaching ini bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan guru atau tenaga kependidikan lainnya. Terima kasih Pak Kurnianto. Oh, sama-sama. Selamat siang Bu Juliana. Siap Pak Anto. Apa kabar Bu Juliana hari ini? Sehat Pak Anto. Gimana kabar Pak Anto, sehat Pak? Oh, alhamdulillah kabar baik juga Bu Juliana. Baik Bu Juliana, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach atau Bu Juliana. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Adapun kompetensi coaching yang akan saya ambil adalah kompetensi mendengar yang aktif Pak, terhadap permasalahan yang akan disampaikan oleh coach. Baik, berarti menjadi pendengar yang aktif ya Bu? Ya betul Pak. Baik, untuk kompetensi yang mana secara aktif dan spesifik akan Ibu observasi dalam diskusi kali ini? Jadi selama proses coaching, kompetensi yang saya observasi nantinya secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coach. Nah, yang terakhir nih, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Indikatornya adalah ketercapaian atau solusi yang dimunculkan dari permasalahan coach sendiri. Baik, Ibu berarti berada pada solusi dari permasalahan coach ya Bu. Semoga diskusi kali ini antara coach dan coach nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coach untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu Juliana dan Ibu Eva untuk melaksanakan proses coaching. Selamat siang, apa kabar Ibu? Selamat siang Bu, alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat Bu, sehat. Ngomong-ngomong nih Bu, tadi Ibu mau berdiskusi dengan saya. Kira-kira membicarakan tentang apa ya Bu? Iya nih Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Juli karena sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dan berdiskusi sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi topik yang ingin saya bahas di sini yaitu mengenai sikap anak murid saya kelas 4A yang bernama Rio Bu. Cenderung diam anaknya, lamban dalam belajar, terutama dia tidak percaya diri dan tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Ketika di kelas dia hanya diam saja, kalau nakal itu enggak Bu. Cuman dia hanya kurang percaya diri. Jadi di sini saya mau membicarakan permasalahan anak itu.
bagaimana dia bisa untuk lebih percaya diri dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Baik, jadi dengan kedatangan Ibu di sini, Ibu mau membicarakan bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri dan rasa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan Ibu terhadap Rio ya Bu ya? Iya Bu. Oke, kemudian dalam percakapan kali ini Ibu, apa yang ingin Ibu capai tentang perilaku murid? Jadi saya sangat mengharapkan murid saya tadi yaitu Rio bisa seperti teman-temannya yang lain dan bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan dia bisa percaya diri di sekolah karena di sini di satu kelas 4 SD tapi dia tuh masih seperti anak TK. Seperti dia mau ke toilet, dia tidak berani untuk meminta izin kepada guru, sampai pernah terjadi dia buang air kecil di dalam kelas seperti itu. Sedangkan anak-anak TK pun sudah dilatih untuk berani meminta izin ke toilet sendiri. Tetapi Rio di usia sekarang dia tidak berani hanya sekedar meminta izin ke toilet, Bu. Oh iya, jadi menurut Bu Eva, jika diletakkan dalam satu level antara 1 sampai 10, kira-kira Rio dengan identifikasi yang sudah Ibu sampaikan tadi berada di level berapa? Kalau menurut saya Rio itu berada di level 6, Bu. Karena Rio itu anaknya tidak nakal, tetapi diam saja. Contohnya di absen. Dia hanya angkat tangan, tidak seperti murid lain yang menjawab saya ibu begitu. Terus sekarang ini kan pembelajaran yang meminta anak berperan aktif di dalam berdiskusi, dalam berkelompok, mengungkapkan pendapat, melakukan praktik di kelas. Nah, di sini Rio tidak bisa mengikuti hal-hal yang membutuhkan rasa percaya diri seperti itu. Terus saya bertanya dengan guru-guru mata pelajaran agama dan olahraga, ya sama, mereka rasakan seperti saya. Bahkan guru kelas 5 saya tanya, ternyata dari kelas 3-nya begitu. Nah, jadi permasalahan ini bukan timbul di saya saja, tetapi memang di dirinya itu kurang rasa percaya diri yang mengakibatkan Rio tidak bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, Bu. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke. Lalu kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan Rio agar bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya dan akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang tidak hanya diam, tapi mau bersosialisasi? Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Kemungkinan yang bisa saya laksanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Rio, yang pertama saya akan melakukan pendekatan dengan Rio. Saya coba dekati apa permasalahannya sampai tidak percaya diri dan mengakibatkan dia malas dalam membuat tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, saya akan mencari tahu dari teman-teman Rio itu seperti apa. Terus informasi apa yang saya dapat dari temannya itu di pembelajaran lain bagaimana. Yang ketiga, ya saya akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Saya akan menggali informasi dari orang tuanya di rumah. Rio seperti apa? Apakah memang anaknya seperti itu atau bagaimana? Oke, baik. Rencana yang sangat baik ya Bu ya. Tadi Ibu sampaikan, Ibu akan melakukan pendekatan kepada anaknya langsung. Lalu berdiskusi dengan guru-guru yang mengajar Rio di kelas. Selanjutnya mengomunikasikan dengan orang tua. Nah, rencana itu sudah sangat terarah sekali ya Bu Eva ya. Nah, lalu adakah hambatan yang lain yang Ibu temui atau Ibu alami selama proses untuk meningkatkan rasa percaya diri Rio agar prestasinya meningkat? Kira-kira apa hambatan? Terkait hambatan pastinya tentu ada di setiap persoalan. Hambatan yang saya alami terkait Rio, yang pertama memang dirinya sendiri, anaknya memang cenderung diam, tidak percaya diri. Hambatan yang kedua dari teman-temannya, karena Rio-nya ini tidak pernah buang air kecil di dalam kelas dia.
Makanya jadi dia dibully oleh teman-temannya yang membuat ia tambah tidak percaya diri. Nah, itu yang membuat hambatan bagi saya, Bu. Jadi sudah karakter anak yang pendiam, ditambah lingkungan berupa teman-teman yang akibat pernah ngumpul di kelas, jadilah nambah si anak diri tidak percaya diri gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, jadi menurut Ibu Eva nih, cara untuk mengatasi hambatan tersebut dan kurangnya motivasi dari anak tersebut, atau minimal kita mengurangi pembulian tadi, kira-kira apa? Bagaimana Ibu mengatasi hambatan tersebut? Menurut saya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang pertama saya lakukan pendekatan dengan Rio. Saya akan menyemangatinya untuk belajar lagi, lebih tekun dan lebih percaya diri. Saya akan meyakinkan dia di sekolah sama murid itu sama, semua murid itu sama dan sama-sama diperlakukan baik oleh guru, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, saya akan memberi semangat seperti itu. Yang kedua, saya akan memberitahu teman-temannya bahwa sesama teman itu tidak boleh saling membuli. Ibaratkan kepada diri kita, jika di posisi Rio bagaimana? Intinya saya akan mengajak temannya untuk bersama-sama menyemangati Rio agar dia mempercaya diri dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Yang ketiga, saya akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru untuk memberikan semangat kepada Rio agar ia lebih percaya diri dan semangat dalam belajar. Yang keempat, saya akan selalu berkomunikasi dengan orang tua Rio, sama-sama memberikan semangat berkolaborasi dengan orang tua. Nah, jika hal-hal tadi belum berhasil, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, begitu Bu. Tadi Ibu menyampaikan hambatan-hambatan tersebut ada, dan ada 4 cara untuk Ibu atasi seperti itu. Bagus sekali Bu, melakukan pendekatan tadi dengan Rio, lalu membriefing murid-murid di dalam kelas. Bagaimana kalau kalian posisi dengan Rio? Apakah kalian tidak merasa malu seperti itu? Itu bagus sekali Bu, rencana yang kedua. Yang ketiga, tetap berkomunikasi dengan guru-guru lain, berdiskusi dengan guru-guru lain supaya posisi Rio ini harus diperhatikan. Anak ini memang dari dirinya tidak aktif begitu ya. Iya. Nah, dengan Ibu mencari solusi untuk berbicara dengan guru lain itu sudah sangat bagus Ibu. Dan yang terakhir, hubungan dengan keluarga. Bagaimanapun keluarga atau orang tua tetap harus tahu bagaimana anak itu kondisinya seperti apa. Iya, betul sangat baik sekali. Jadi menurut Bu Eva ini, kira-kira ukuran keberhasilan tindakan menurut Ibu Rio tadi kan ke level 6. Ya, nanti kalau sudah mendapatkan tindakan dari Ibu, kira-kira akan menuju level ke berapa? Hal keberhasilan Rio itu di level berapa menurut? Untuk keberhasilan tadi menurut saya kan angkanya 6. Ya. Mungkin bisa naik ke level 8. Itu sudah sangat bagus menurut saya. Ya, dengan cara-cara tadi Iya. yang rencanakan tadi ya. Iya, dilihat dari anaknya kan tadi memang tidak bandel, hanya percaya dirinya saja yang kurang. Betul. Saya berharap bisa naik ke level 8. Syukur-syukur bisa di angka level 9. Iya, betul. Jadi memang tugas kita sebagai guru ya Bu ya, untuk bisa memberikan yang terbaik dengan murid kita. Saya juga berharap seperti itu. Saya yakin Bu Eva mampu melakukan itu. Dan saya juga mempunyai harapan yang sama seperti Bu Eva. Nah, kalau begitu rencana pelaksanaan seperti yang sudah Ibu sampaikan kapan mau dilaksanakan? Rencana itu akan saya lakukan secepat mungkin Bu. Mungkin dalam minggu ini, karena setelah saya lihat kejadian Rio setelah buang air di kelas, rasa percaya dirinya semakin menurun, dan pembulian terhadap Rio bisa berakhir begitu Bu. Bagus Bu. Selain rencana aksi yang akan Ibu lakukan, kira-kira apakah Ibu membutuhkan orang lain atau rekan lain, pihak lain untuk menolong Ibu? Benar Bu, selain dari Rio sendiri, teman-temannya dan dari orang tuanya, saya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu Guru. Yang pertama, terutama Bapak Ibu Guru yang masuk di kelas 4A.
Dan jika belum berhasil, saya membutuhkan bantuan kepala sekolah untuk membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan Rio ini, Bu. Baiklah, tentunya saya sebagai kepala sekolah akan turut mengambil andil ya Bu Eva ya untuk memecahkan masalah murid kita di Rio. Dan kita bersyukur sekarang kita sudah berada di ujung sesi coaching ya Bu Eva ya. Nah, jadi apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan diskusi kita? Alhamdulillah, setelah sesi percakapan ini saya merasa mendapat pencerahan di mana permasalahan yang saya hadapi tentang perilaku siswa tadi yang bernama Rio tidak percaya diri dan tidak bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Setelah dari proses coaching ini saya merasa lebih tenang dan lebih semangat untuk menyelesaikan permasalahan ini karena sudah berkomunikasi dengan Ibu dan mendapatkan pencerahan yang dari Ibu. Baik, itu kan ya semuanya baik-baik ya Bu ya. Saya pun kalau memang setelah ini kita sama-sama membantu Ibu ya untuk masalah Rio dan apa-apa saja masalah kita boleh saling sharing ke saya ya nantinya agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar ya Bu Eva ya. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya dan saya ucapkan terima kasih atas pencerahan-pencerahan yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu Eva, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Juliana selaku coach dan Ibu Eva selaku coachee yang sudah melaksanakan coaching yang sangat luar biasa. Dari hasil pengamatan saya pada praktik coaching kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal dan ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Juliana. Apa indikator keberhasilan dari diskusi kali ini, Ibu? Indikator keberhasilan dari diskusi ini Pak yaitu pelaksanaan aksi yang sudah direncanakan. Semoga dengan rencana aksi yang disusun oleh Ibu Eva akan berhasil dan tentu saja membuat murid yang bernama Rio tadi menjadi anak yang percaya diri, bertanggung jawab akan tugas-tugas. Nah, dari hasil pengamatan saya kali ini kan yang kedua berfokus kepada keterampilan coach ya, sudah sangat bagus. Terus fokus yang rencananya sudah rapi. Sekarang kompetensi apa yang ingin dicapai selain hanya mendengar aktif tadi itu? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya capai adalah memunculkan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan buat Pak. Jadi pertanyaan berbobot ya, kompetensi yang akan dimunculkan di berikutnya itu. Sehingga coach lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencananya dan tindakannya juga lebih signifikan, Pak. Baik, Bu Juliana sangat luar biasa dan Bu Eva. Terima kasih kepada Bu Juliana dan Bu Eva karena waktu sudah sore, kita tutup sesi coaching hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih, selamat sore Bu. Selamat sore. Demikianlah hasil demonstrasi kontekstual kelompok 3 yaitu tentang keterampilan coaching, supervisi akademik yang terjadi di sekolah yang muncul antara guru dengan murid dan kepala sekolah dengan guru. Semoga praktek coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.